Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi berbagai kendala dalam pengembangan UMKM. Adapun anggotanya, Jenny, Azi, Yusuf, Pani, Winnie, Sri, Kiki, dan Gina. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Jenny Jumawan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan poin yang pertama dari materi yang akan kelompok kami bawakan, yaitu mengenai beberapa kendala dalam perkembangan UMKM. Langsung saja ke poin yang akan saya bawakan, yaitu mengenai permodalan. Kita ketahui bersama bahwasannya modal merupakan sebuah hal yang mendasar bagi para pelaku UMKM. Seringkali para pelaku UMKM mendapatkan masalah ataupun terkendala dengan modal, di mana ketika mereka mengalami kendala modal, maka resiko yang akan mereka alami yaitu tidak bisa menaikkan omset penjualan. Di mana ketika mereka tidak bisa menaikkan omset, maka kemajuan usaha akan mengalami perlambatan. Nah, di sini merupakan sebuah masalah tentunya, di mana hal ini memang sangat klasik. Seringkali para pelaku UMKM ini tidak bisa mengajukan pendanaan ataupun pembiayaan modal karena ada beberapa syarat yang tidak bisa terpenuhi ataupun belum terpenuhi. Bukan tanpa solusi tentunya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu dengan cara mencari lembaga pendanaan yang menerapkan sistem equity funding, di mana para pelaku UMKM bisa mendapatkan orang-orang yang berminat untuk mendanai ataupun membiayai usaha kecil menengah. Sekian dari penjelasan saya. Silakan untuk poin selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azi Muhammad Lutfi Nur. Saya dari kelas manajemen 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu tentang pemasaran. Salah satu permasalahan UMKM yang sering terjadi adalah pendistribusian dan pemasaran yang kurang tepat, serta promosi yang kurang menarik. UMKM biasanya menggunakan cara-cara yang tradisional, yaitu dengan cara promosi mulut ke mulut dan belum memaksimalkan pemasaran secara online. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah melakukan kerjasama dengan outlet yang bisa membantu memasarkan produk di toko mereka. Dengan begitu, pendistribusian produk bisa lebih luas, penjangkauan pasar juga bisa lebih luas, dan hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha UMKM adalah memiliki saluran pemasaran yang tepat, lalu fokus memasarkan di saluran tersebut dan mengoptimalkannya dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Firdaus dari kelompok 1 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak pengusaha UMKM di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi, serta tidak adanya perencanaan dan pengadilan terlebih dahulu. Persediaan bahan baku yang baik merupakan salah satu faktor dalam pengembangan UMKM karena dapat mempengaruhi pada efisiensi biaya dan kelancaran produk. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Septianingsi dari kelompok 1 akan melanjutkan materi tentang teknologi. Nah, permasalahan bagi para pelaku UMKM saat ini yaitu kurang mengetahuinya tentang perkembangan teknologi dan cara mengoperasikannya. Nah, perkembangan teknologi saat ini melahirkan digital yang sangat banyak manfaatnya, yaitu dengan adanya media sosial. Kehadiran media sosial membuka peluang bagi UMKM, yaitu dengan mudah untuk memasarkan produknya, mengenalkan produknya secara lebih luas melalui media sosial. Kemudian, selain itu juga pada para pelaku UMKM akan semakin lebih mudah dan cepat dan efisien untuk memasarkan produknya, pembukuan, serta membayar pajak. Nah, melakukan pembukuan ini saat ini sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih yang dapat menghasilkan produk lebih banyak dan lebih efisien serta lebih cepat produksinya. Nah, cara mengatasi masalah ini yaitu untuk belajar dan sering mengikuti latihan-latihan secara rutin
agar mengetahui perkembangan teknologi saat ini yang sedang dipakai di era globalisasi dan di era digital saat ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai bagian 5, bagian manajemen. Yang pertama ada manajemen waktu. Kebanyakan pemilik UMKM bekerja multitasker, yaitu bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik UMKM dan pengurus semua masalah bisnis yang dijalankan. Nah, hal tersebut dapat mengurangi keefektifan waktu produksi. Ada cara mengatasinya, yaitu dengan cara membuat daftar-daftar hal yang akan dilakukan atau yang dinamakan to-do list. Dengan cara tersebut akan mempermudah para pemilik UMKM yang bekerja multitasker dalam memanage waktu. Yang kedua ada manajemen keuangan. Pengelola keuangan yang dilakukan UMKM selama ini masih tercampur antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan pribadi, yaitu contohnya seperti rumah tangga, sehingga UMKM sulit mengetahui berapa jumlah aset yang dimiliki saat ini. Adapun cara mengatasinya yaitu salah satunya dengan melakukan pembukuan keuangan untuk mengetahui cash flow bisnis yang sedang dijalankan. Salah satu kendala dalam pengembangan UMKM, salah satunya yaitu birokrasi. Salah satu kekurangan negara berkembang yang menjadikannya semakin sulit berkembang adalah birokrasi yang berbelit-belit. UKM yang notabene adalah merupakan usaha kecil menengah yang kestabilan dan kekuatannya masih relatif lemah, maka akan semakin sulit untuk berkembang di bawah proses perizinan birokrasi yang sangat berbelit-belit ini. Persoalan utama yang dihadapi oleh para pengusaha pemula dan usaha kecil menengah ini berkaitannya dengan birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan sangat sulit dengan waktu yang lama, bisa mencapai 3-5 bulan lamanya, sehingga membuat mayoritas para usaha kecil menengah dan para pengusaha pemula ini memilih bergerak di bidang sektor informal. Dan bagi para pengusaha, hal ini menjadikan demotivasi karena optimisme berwirausaha bisa luntur dengan perizinan yang rumit ini. Pengembangan UKM dan kewirausahaan harus dimotori oleh salah satunya yaitu pemerintah dengan memudahkan perizinan usaha di seluruh daerah agar seluruh usaha kecil menengah ini bisa dirangkul di sektor formal. Hal tersebut merupakan salah satu langkah awal bagi UKM untuk memajukan usahanya, mengembangkan usahanya untuk lebih baik lagi, untuk bisa maju lagi, dan dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya serta peluang untuk mengakses pembiayaan dan perbankan juga semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Amalia Fauzia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-7 yaitu infrastruktur dari tentang materi berbagai kendala dalam pengembangan produk. Infrastruktur atau pengadaan sarana dan prasarana usaha yang relatif terbatas ketersediaannya bagi UMKM juga menjadi salah satu kendala penghambat kinerja UMKM. Terkadang produk-produk UMKM kuat di hulu namun lemah di hilir. Artinya, produk-produk UMKM sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah saing dibanding produk-produk buatan industri maju. Dan untuk mengatasi hal tersebut, harus adanya pendampingan dan pembinaan dari industri besar sejenis dalam pengadaan infrastruktur dan memasarkan sangat dibutuhkan untuk membantu kemajuan UMKM tersebut. Ya, jadi kalau infrastruktur ini harus adanya pendampingan dan pembinaan dari industri besar agar UMKM tersebut
bisa maju dengan pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina. Saya akan memaparkan materi tentang kendala perkembangan UMKM dalam bidang kemitraan. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip-prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan usaha yang dilakukannya tersebut. Selanjutnya yaitu kendala-kendala perkembangan UMKM dalam kemitraan. Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha UMKM yang mengaku kesulitan untuk bisa menggandeng industri besar berkolaborasi atau bekerja sama karena banyaknya kendala yang dihadapi untuk bermitra dengan industri besar tersebut, baik kendala secara teknis ataupun kendala secara non-teknis. Seperti misalnya masih kurangnya atau masih rendahnya permodalan dan keterbatasan informasi yang dimiliki pelaku UMKM itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika dirasa bermanfaat video ini, bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih, Uniku Jaya.